Oke, kita mulai ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi siklus siklus kedua dari service management, yaitu tentang service design. Kalau kita review sejenak materi sebelumnya, ya, bicara tentang siklus atau life cycle itu tentang service management itu kita sudah sama-sama tahu, dimulai dari service strateginya dulu. Apapun yang terjadi, kita harus mulai dengan strategi apa yang akan kita terapkan. Kemudian, baru setelah itu, service yang mau kita jadikan strategi itu, mulai kita desain. Saya coba ilustrasikan misalnya, sebagai wanita, Anda ingin memberikan sebuah service atau layanan di mana seorang ibu rumah tangga akan memberikan atau melaksanakan tugas pelayanannya dalam rumah tangga dimulai dari strateginya. Kenapa? Kenapa ada strategi dulu? Karena barangkali tidak semua hal kita mampu menangani sendiri. Ada orang yang barangkali memilih strategi servisnya adalah di rumah ini the best-nya, yang terbaiknya adalah tersedia makanan yang enak sebagai sebuah strategi. Ya. Di sisi yang lain, ada rumah tangga yang lain, ya. Orang nyusun strateginya itu, orang membuat bagaimana supaya servisnya terbaik ada di rumah itu. Orang ibu rumah tangga mengatakan, rumah saya harus jadi rumah yang paling indah. Indah dalam apakah penataan ruangnya, ataukah indah dalam tata warna cat rumahnya, ya, atau susunan furniturnya. Ya, dia ngambil itu sebagai sebuah strategi. Nah, itu yang kita bahas di minggu sebelumnya. Hari ini, setelah kita punya sebuah strategi tentang service, mulai kita rancang, kita desain service yang akan diimplementasikan. Kalau kita perhatikan, bagaimana, ya kalau ini saya contoh tadi yang saya berikan tadi, kita di rumah menetapkan bahwa di rumah ini service yang terbaik adalah makanan yang paling enak ada di sana. Nah, tapi definisi bahwa makanan yang enak itu nggak sekedar bahwa hanya rasa yang enak. Bagaimana menciptakan makanan yang enak? Jadi kalau kita lihat restoran misalnya, restoran itu pastilah semua restoran akan mengatakan rumah makan kami enak. Tapi bagaimana servis makanan yang enak itu dirancang, itu tentunya dimulai dari menu apa yang mau disajikan. Lagi ya, ITSM, Service Management itu selalu berpikir dari sudut pandang customer. Jangan sudut pandang kita pribadi. Kalau misalnya rumah makan tadi, restoran tadi berpikir bahwa saya akan melaksanakan sebuah service management dengan strategi servisnya dan memberikan makanan yang terbaik, makanan yang terenak, tentunya dia akan bertanya kepada para customer-nya. Anda mau makan apa sebetulnya?
Itu sebabnya kenapa di beberapa penerbangan, khususnya kelas bisnis ya, kelas eksekutif atau kelas utama, first class itu, para penumpang itu bisa memesan mau makan apa. Ya beda dengan kalau kita di kelas ekonomi ya. Kalau kita di kelas ekonomi, duduk di kelas ekonomi, disajikan dikasih makanan kotak, kue itu jadilah alhamdulillah. Malah kadang-kadang kalau naik Air Asia, enggak ada makanannya malah. Ada servisnya malah. Begitu juga kalau tadi rumah tadi, ya. Jangan sampai yang disajikan itu seleranya tukang masak, yang disajikan itu adalah seleranya customer. Kan? Begitu juga dalam penyediaan layanan IT. Ya. Sebuah perusahaan, sebuah kantor, sebuah organisasi, misalnya, ya, sebelumnya tidak ada penerapan teknologi IT di sana. Sekarang dia mau menyediakan layanan IT. Pertanyaannya, servis yang bagaimana yang harus disediakan oleh IT? Ya. Kalau saya ngomong tentang perusahaan, kemarin di hari Senin kemarin, kebetulan saya ngajar kelas, perencana strategik sistem informasi. Ya. Strategic Planning for Information System. Kebetulan materi yang kemarin kayaknya nyambung dengan materi hari ini. Saya bingung, harusnya itu materi itu dulu atau materi ITSM dulu? Ya. Itu kan semester 6 itu ya. Kayaknya sih harusnya, ya enggak tahu ya, ini harusnya WD1-nya dan Kaprodinya menyelaraskan antara materi mana yang semester 6, mana yang semester 4 harusnya gitu. Atau justru dia harus belajar berbarengan dalam satu semester yang sama supaya saling mengisi gitu ya. Ya. Jadi ya, kalau benar, kemarin saya mengajarkan materinya tentang bahwa kita itu perlu membuat strategi layanan khususnya oleh IT. Jadi misalnya di materi strategi yang kemarin itu saya membahas tentang beberapa tools dalam menyusun strategic manajemennya yang akan kita gunakan. Antara lain misalnya membahas tentang kemarin itu ada 5 force-nya Michael Porter sama 3 generic program Michael Porter dalam keunggulan berkompetisi. Jadi kata Michael Porter, kalau kita mau unggul dalam kompetisi, kita punya tiga strategi generik. Artinya obat generik itu kan obat paling mendasarnya gitu loh. Kata Michael Porter, kalau mau unggul dalam berkompetisi, satu, apakah mau memilih strategi low cost, biaya rendah. Jadi, kalau kita memilih strategi low cost, artinya apa? Nanti kalau kita menerapkan IT dalam organisasi kita, dalam perusahaan kita, dalam manajemen bisnis proses kita, tugasnya IT adalah membuat semua pembiayaan jadi berkurang atau menghemat pengeluaran. Bahasa gampangnya begitu. Atau pilihan kedua itu kita menggunakan strategi diferensiasi. Diferensiasi itu artinya apa? Artinya kalau kita akan menerapkan IT dalam bisnis proses kita, tugasnya IT itu adalah membuat semua produk kita atau semua layanan kita menjadi beda dari layanan orang lain.
Atau yang ketiga, ya, strategi generik oleh Michael Porter itu teorinya mengatakan adalah niche market. Niche itu artinya fokus, ya, bahwa kita akan melayani pelanggan yang spesifik. Nggak usah banyak-banyak, tapi menguntungkan bagi kita. Itu strateginya. Jadi misalnya kalian di asrama haji, Pak tanya pimpinan di sana, Pak, perusahaan kita ini strategi bisnisnya kemana sih, Pak? Ada teori yang mengatakan begini-begini gitu. Ya. Kalau mau nyari, saya coba lihat mau nyari di Google, cari Michael Porter, harus lebih spesifik. Michael Porter, generic strategis. Nah, sudah ada. Ini teori populer loh. Ini kita ketik Michael Porter 3-nya sudah muncul sendiri generic strategisnya. Ya, ini kalau kita klik ya, generic strategi. Nah, nih kata Michael Porter ada 3 strategi dasar, ya, bagi sebuah organisasi untuk menang dalam berkompetisi. 1, cost leadership, artinya menjadi pemimpin biaya, unggul dalam hemat biaya. Maksudnya cost leadership itu hemat biaya. Kita sama-sama naik mobil, ya, mobil uang lain, 1 liter bensin cuman dapat 5 kilo. Nah, mobil kita 1 liter bensin dapat 12 kilo. Maka kita pasti lebih hemat biaya kita. Tujuan bersama, itu tugasnya IT itu tadi, untuk menghemat. Atau diferensiasi. Diferensiasi itu artinya apa? Kita beda. Pokoknya beda dari pesaing kita. Tugasnya IT membuat kita jadi tampil beda. Yang ketiga adalah fokus, ya. Fokus atau niche. Bahasa Inggrisnya fokus atau niche. Niche itu tulisan N-I-S-C-H-E tulisannya. Niche. Maksudnya nggak usah banyak-banyak ngurusin pelanggan, fokus saja, sedikit aja, tapi pelanggannya pelanggan rutin misalnya. Coba tanya di asrama haji, pimpinannya kira-kira mengarahkan bisnis proses kita nih pakai strategi yang mana? Sehingga ya, jika ingin menang dalam persaingan, begitu kita menerapkan teknologi IT di asrama haji, tugasnya teknologi itu apakah menjadi alat untuk mengurangi biaya? Apakah membuat layanan di asrama haji jadi beda dari asrama-asrama yang lain atau hotel-hotel yang lain, penginapan-penginapan yang lain? Atau barangkali kita dosa tampil beda, kita sama baik. Ya, penginapan lainnya dia kan ini, kita juga ngedikan hal yang sama. Tapi kita melayani sekelompok pelanggan tertentu. Pokoknya untuk mereka habis-habisan. Coba perhatikan penerapan teknologi IT di sana. Sudah ada apa belum teknologi IT di sana? Ya barangkali sudah ada. Minggu lalu
kalian bercerita tentang ada access point, ya, ada internet dan apa gitu misalnya. Tapi sudah ada. Apakah dengan hadirnya internet di sana, apakah ada wifi di sana, membuat asrama haji jadi tidak sama dengan hotel-hotel yang ada sepanjang jalan apa namanya? Ya katakanlah saingannya itu mulai dari kilometer 5 sampai ke arah bandara lah. Gitu. Ya. Jadi beda enggak? Jadi beda nggak kira-kira? Nah, kalau dia belum jadi beda, artinya IT belum berperan sebagai diferensiasi di sana. Artinya apa? Orang lain ada juga ada gitu loh. Sudah ya sama-sama ada. Ya. Malah kayak diuyuk-uyuk. Ya memang beda sih. Kita bolak-balik putus terus. Misalnya. Ya kan, maksud saya gini. Seandainya adanya wifi itu menjadi nilai tambah. Misalnya kata pelanggan, lemak lah kita, biarlah lain kali kapan ada rapat atau ada meeting, atau bahkan liburan keluarga, kita nginep beda sama Haji Palembang, di situ ada wifi gratis. Jadi maksud saya, jadi alasan mengapa orang memilih ke situ. Itu diferensiasi. Itu namanya diferensiasi. Kalau cost leadership, hadirnya IT membuat biaya jadi murah. Ya, misal dulu datang pelanggan mesen offline. Mesen offline itu maka kita memanfaatkan marketingnya harus lewat titip travel agent misalnya. Maka setiap pemasukan yang kita peroleh, setiap uang yang kita dapat dari pelanggan, tentunya harus dibagi fee kepada travel agent. Karena dia datang ke grup misalnya. Ya ada grup. Sekarang dengan IT, maka pelanggan bisa memesan tidak perlu lewat travel agent. Langsung ke asrama haji Palembang misalnya. Sehingga semua biaya uang yang diperoleh, semua pemasukan sepenuhnya menjadi penghasilannya asrama haji. Ya, perlu dibagi ke travel agent sebagai fee misalnya. Ya. Atau tetap dengan cara memberikan fee. Selama ini fee-nya kepada travel agent secara offline. Sekarang kita ngasih fee-nya yang lebih kecil karena online lewat Tokopedia misalnya. Jadi lebih murah. Intinya tugas IT sebagai penurun biaya. Itu cost leadership, konsepnya adalah untuk mengurangi cost, mengurangi biaya. Nah, sementara strategi yang ketiga adalah fokus. Fokus itu maksudnya adalah misalnya sudahlah nggak usah pusing-pusing mikirkan nak jualan nak sampai Tokopedia kemana-mana misalnya, terlalu banyak nak diurusin pelanggannya itu misalnya. Yang penting kita fokus saja ngurusin Pemda. Bagaimana caranya semua teknologi IT ini nyambungnya ke komputer-komputer yang ada di Pemda. Jadi uang Pemda nak pesan gampang misalnya. Habis itu nak buat laporan pertanggungjawabannya juga cepat, gampang. Dan seterusnya ya. Itu namanya strategi. Strategi yang kita bahas minggu lalu. Bagaimana kita membuat service strategi. Kalau sudah memilih salah satu dari strategi, dan ini teorinya Porter ya, maksud saya Porter bilang ada 3 strategi. Tapi nanti ada teori yang lain bilang strategi itu ada A, ada B, ada C, silakan. Apapun mau dipakai, contoh saja ini ya. Intinya di materi minggu lalu kita sudah membuat yang namanya strategi. Service strategi. Nah, sekarang kalau sudah punya strategi, misal contoh
cost leadership. Kita akan fokus pada penghematan biaya. Maka sekarang rencana strategi untuk menghemat biaya itu mulai kita susun, mulai kita desain. Mulai kita desain. Ini lebih kurang seperti itu pengantarnya tentang apa yang dimaksud dengan service design. Ya. Dimulai dengan kita membuat katalognya. Katalog itu kalau restoran itu daftar menunya. Apa saja servis yang mau kita berikan. Jadi desain itu dimulai dari menentukan apa saja layanan yang mau diberikan. Begitu juga dalam layanan oleh IT. Artinya, di luar daftar yang ada dalam katalog ini, nggak ada layanan. Memang belum direncanakan. Ya, oke. Yang kedua, setelah kita buat katalognya, semua yang akan dilayani itu sampai level apa? Kita buat service level manajemennya. Batasan-batasannya, service level batasan. Semua service itu ada batasnya. Tapi ada satu service yang nggak ada batasnya. Itu service seorang istri ke suami. Nggak ada batasnya, ya. Pokoknya dia minta apa, yuk. Selagi tidak melanggar syariah. Jangan dia ngajak, ya, suami ngajak istri ke arah nyembah halo misalnya, jangan dituruti. Kalau yang lain apa kena dia turuti. Ya. Hati-hati loh, Tris. Ini lado calon tuh kan. Sekarang sampai di mana levelnya tuh? Hadis Nabi ngatakan nanti yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan. Dan penyebab terbesarnya adalah karena durhaka pada suami. Ya. Mungkin uang durhaka sama orang tua tidak banyak. Kalaupun ada sih kok dua lah, cerita-cerita maling kundang macam itu kan. Ada, tapi tidak ada banyak lah. Karena orang tahu macam mana kita harus menghormat kepada orang tua. Tapi yang sering orang lupa itu seorang wanita durhaka ke suami. Nah, sampai ada hadis juga nih. Kita percaya hadis sahih Bukhari. Katakan apa? Kata Rasulullah, kalau ada seorang wanita suaminya minta, ya, dalam tanda kutip ya minta, dia nggak mau, menolak, dan suaminya tidak ridho karena ditolak oleh istrinya, itu semalaman malaikat melaknat dia. Oh, bayangin ya Allah Rabbi. Nah, ini yang saya bilang, servisnya itu tanpa batas, ya, ada levelnya. Tapi kalau kita melayani pelanggan, memang sedapat mungkin memuaskan pelanggan, tapi tentunya tidaklah sampai memuaskan galo-galo, ada batasannya. Nah, batasannya itu harus ditentukan sampai batas mana. Maka nanti ada SLA, ya, Service Level Agreement. Service Level Agreement. Ya. Contoh misalnya, yang saya tahu untuk bidang IT misalnya, karena dulu saya kerja di Telkom itu buat perjanjian dengan misalnya BCA atau Bank Mandiri, itu bank-bank besar yang memang jadi pelanggan besar, bahwa Bank BCA atau Bank Mandiri itu memakai jaringan Telkom untuk internet mereka.
untuk internet, untuk ATM, macam lah pokoknya. Itu perjanjiannya adalah SLA, Service Level Agreement-nya adalah 99,999. 99,999%. Service level agreement. Artinya apa? Telkom sebagai penyedia jasa internet memberikan yang terbaik, walaupun tidak dijamin 100% tidak putus. Tidak berani Telkom menjamin 100% pasti tidak pernah putus. Gitu. Maka dia bilang 99,99%. Itu perjanjiannya. Kalau ternyata internet yang disediakan oleh Telkom ke Bank Mandiri itu sampai kurang dari 99,99%, itu Telkom kena denda. Contoh namanya service level. Tapi kalau misalnya kalau kita perhatikan di pesawat terbang, ya pesawat terbang, kan ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas utama, kelas. Ya, maka kita lihat saja, walaupun naik Garuda misalnya, walaupun di semua kelas disediakan makanan, tapi tentunya makanan di kelas ekonomi service levelnya lebih rendah daripada makanan yang ada di kelas eksekutif. Misalnya, kalau yang di kelas ekonomi disediakan pakai kotak, minumnya aqua misalnya. Tapi kalau yang di kelas eksekutif, makanannya disajikan di atas piring, minumannya kopi panas, teh panas misalnya. Cola misal. Ada perbedaan, ada leveling daripada pelayanan itu sendiri. Dan begitu juga saya pikir kalau di perhotelan, ya, saya yakin makanya ada kelas itu kan ada kelas, ya katakanlah ada kamar kelas ekonomi. Nah, tapi jangan sampai tidak ada beda antara layanan di kelas ekonomi dengan layanan di kelas eksekutif misalnya. Kapan ditanya uang, apa bedanya kamar yang ekonomi? Oh, kamar ekonomi pakai kipas, fan. Ya. Nah. Kalau kelas bisnis atau eksekutif, oh pakai AC. Misalnya kan, tapi ya artinya ada perbedaan level dalam hal layanannya. Nah, makanya dalam IT juga, ketika IT harus memberikan pelayanan, juga ada level-levelnya. Nah, kita rencanakan ini, kita rancang, kita desain seperti apa levelnya. Berikutnya yang ketiga adalah capacity management. Kita rancang kapasitas atau kemampuan. Saya pikir cukup jelas, misalnya kalau di asrama haji kita tahu kamarnya tersedia berapa. Apalagi kalau kamarnya itu punya kelas-kelas kayak tadi, yang ekonomi berapa, yang eksekutif berapa, yang VIP ada berapa misalnya. Jangan sampai kita sendiri tidak tahu kapasitasnya, masuk ternyata tidak cukup. Semua orang berebut pengen kamar yang VIP misalnya. Ya, jadi itu dirancang kapasitasnya itu. Begitu juga kita lihat kalau di IT, contoh paling gampang misalnya tadi di sana ada WiFi. Ya. Internet WiFi di sana tuh bisa untuk kapasitas berapa orang?
Itu harus dirancang. Jadi tidak sekedar dipasang-dipasang, Yes. tapi ternyata begitu dipasang nggak bisa masuk, nggak bisa connect. Kenapa? Sudah penuh. Kita tahu dalam jaringan, ya, dalam komunikasi data ada istilah IP, Internet Protocol Address, ya, alamat IP. Begitu kita connect mau ke WiFi, kita harus rancang WiFi-nya bisa melayani berapa banyak yang connect gitu loh. Itu tentang capacity management, ya, management. Yang keempat, design coordination, koordinasi, ya, kita rancang koordinasinya seperti apa. Misal, ya, IT mau diterapkan di asrama haji. Harus dirancang koordinasinya, siapa yang bertugas misalnya. Dalam hal apa? Tadi misalnya strategi yang dipilih adalah strategi kepuasan pelanggan, kemudahan pelanggan misalnya. Maka kita rancang yang memberikan layanan kepada pelanggan itu siapa aja. Tentunya mulai dari front desk, ya, terus housekeeping, kemudian bagian teknik, dan kemudian bagian keuangan. Nah, misalnya contoh bagian, ya. Sekarang bagaimana IT dirancang sistem kerjanya, koordinasi antar keempat itu misalnya. Jangan sampai misal gara-gara sudah ada sistem berbasis IT untuk front desk misalnya, maka kerja petugas front desk jadi gampang. Ya, dengan mudah menginputkan orang mau mesen kamar, mau masuk check-in. Tapi dia lupa bahwa kamar yang akan di-check-in oleh pelanggan tentunya harus disiapkan oleh housekeeping. Bukan cuma kerja dia sendiri aja. Jadi jangan sibuk menerima pelanggan untuk check-in karena gampang, sekarang ada komputer, ada internet, jadi mudah kerja front desk. Tapi housekeeping-nya pontang-panting. Masa orang baru menyerahkan kunci sekarang, 5 menit kemudian sudah ada check-in yang baru. Sementara kamar ini belum diberesin gitu loh. Nah, itu harus dirancang koordinasinya. Ya, harus dirancang koordinasinya. Misalnya di aplikasi yang akan dibuat, yang dipakai oleh front desk, kan kalau ada orang check out, maka proses check out itu dilakukan oleh front desk kan? Ya, dilakukan di check out, jadi front desk akan mengisi bahwa orang ini check out. Intinya begitu. Begitu orang ini check out, muncul tagihan yang akan muncul di kasir. Jangan sampai di front desk sudah selesai check out, tapi di kasir masih belum muncul lagi kwitansinya. Sehingga pelanggan nunggu lagi, lama lagi di kasir misalnya. Oke, sekarang front desk sudah bilang orang sudah check out. Berapa lama kamar yang tadi distatuskan sebagai check out, ya, siap menerima pelanggan baru untuk check-in. Jangan mentang-mentang sudah check out, maka ada orang yang ketika itu juga sedang mencari kamar untuk check-in, langsung di-input check-in. Padahal housekeeping-nya belum selesai beresin gitu. Seolah-olah enak kerja front desk sekarang. Check out gampang, check-in gampang. Check out gampang, check-in gampang. Cepat. Jadi begitu check on, langsung ada orang check-in masuk lagi. Housekeeping-nya keteteran nanti. Iya. Nah,
Dikira seperti itu juga di bagian keuangan misalnya. Misalnya proses keuangan itu katakanlah bukan sekedar ngeprint kwitansi. Ya. Salah satu cara yang paling gampang dilakukan banyak penginapan-penginapan kecil itu biasanya mereka minta pembayaran di muka. Bayar dulu, baru dikasih kunci biasanya. Jadi check out tinggal istilah itu kunci dia untalnya sampai selesai. Ya. Tapi persoalannya biasanya suka ada DP, deposit, suka ada deposit kunci lah segala macam. Memang nggak banyak sih duitnya 50.000, cuman nak ngambil 50.000 itu kadang-kadang ngantrinya lama. Nak metu ke dulu kwitansi, ngeprintnya segala macam misalnya. Ya. Jadi perlu ada rancangan atau desain tentang koordinasi antar bagian. Yang berikutnya, yang keempat adalah availability management. Pengelolaan, availability itu bahasa Indonesia ada ketersediaan. Ya. Kalau tadi, misalnya di di asrama haji menyediakan layanan internet, Wi-Fi. Wi-Fi-nya itu ada terus 24 jam atau ada batas waktunya. Jam 10 malam mati misalnya. Ya. Nah, itu ada pengelolaannya, availability-nya. Ya. Kapan ada, kapan tidak ada. Atau memang kita mengatakan memang di sini 24 jam ada terus. Ya. Tinggal kapasitasnya mampu apa tidak. Nanti availability management ini ada hubungan dengan service level management juga tentunya ya. Service level management. Sama ya, yang berikutnya ini sambungan dengan service level juga. IT service continuity. Keberlangsungan, continuity. Availability, continuity, itu nyambung. Ya. Makanya nanti dalam dunia ilmu manajemen ada dikenal istilah service level management itu nanti berkaitan dengan quality management. Ada istilah MTTR, mean time to recovery. Artinya apa? Service level itu belum ada di dunia ini menjamin 100% tidak akan rusak. Ya. Belum ada teknologi yang menjamin 100% pasti bagus terus. Ya. Artinya dia bilang sewaktu-waktu nanti akan ada kemungkinan rusak. Nah, gitu. Artinya rusak itu sah-sah saja, tapi pertanyaannya adalah ketika terjadi rusak, berapa lama waktu rata-rata untuk perbaikan? Nah, itu namanya MTTR. MTTR. Singkatan dari mean time to recovery. Waktu rata-rata untuk pemulihan. Jadi continuity itu setelah terjadi gangguan, kapan lagi dia cepat hidup lagi? Ini nyambung dengan service level management ya. Saya selalu ngasih contoh kalau ngajar yang begini nih di Inggris ya, di Inggris PLN-nya ya, perusahaan listrik negaranya Inggris sana gitu. Itu punya service level agreement dengan pelanggan. Mereka menjamin bahwa bukan berarti tidak pernah mati listrik di Inggris sana. Dia tidak jamin juga pasti hidup terus. Cuman dia ngomong, kita jaminlah kalau listrik itu mati, paling lama 3 menit. Itu. PLN-nya Inggris menjamin semacam itu. Artinya apa dia bilang? Kalau terjadi pemadaman listrik, 3 menit kemudian
hidup lagi. Atau dia buat janji lagi, 3 menit itu bisa dalam satu kejadian mati, atau 3 menit itu adalah total mati. Artinya, hari ini semenit mati. Bulan depan mati lagi, tapi cuman semenit setengah. Nah, jatah dia nak mati tinggal setengah menit lagi kan? Dalam 1 tahun. Jadi 3 menit itu dalam 1 tahun. Kalau PLN Republik kita nih, 3 menit sekali mati. Kapan mati kita telepon ke 123 PLN, kita tanya, Mbak, di rumah kami mati PLN. Iya, lagi ada gangguan nantinya. Iya kayaknya, enggak ada ditolaknya. Iya, memang ada gangguan. Sampai kapan perbaikannya? Wallahu a'lam. Entah. Dia tidak tahu berapa lama bakal mati itu. Nah, itu namanya service continuity. Artinya apa? Kita tidak berharap terjadi kerusakan, kita tidak berharap terjadi gangguan. Tapi kita sudah memperkirakan apa saja yang bakal mengalami gangguan, dan kalau dia mengalami atau terjadi gangguan, berapa lama perbaikannya. Itu namanya service continuity. Ini kalau dalam IT, sebenarnya ilmu-ilmu yang begini, ilmu quality management ini yang paling dominan sebenarnya. Supaya kita bisa memberikan layanan pelanggan itu yang terbaik, yang seperti itu. Jangan sampai kita punya teknologi, tapi ketika terjadi gangguan, kita tidak tahu harus bagaimana. Jadi IT service continuity itu maksudnya adalah bagaimana kita memperkirakan atau menangani dengan tujuan service itu continue, service itu berlangsung terus. Kalau memang terjadi gangguan, berapa lama cepat kembali bagusnya? Ya. Artinya dengan kata lain, kita tahu batas-batas kapan betul-betul kita nggak bisa memberikan layanan. Ada waktunya. Waktunya kita tahu memang dia akan mengalami gangguan, tapi dapat diperkirakan berapa lama gangguan itu bisa diperbaiki. Itu dia istilahnya MTTR, ya, mean time to recovery, waktu rata-rata untuk pemulihan. Yang berikutnya adalah security management. Kita tahu kalau kita menerapkan IT, pasti di sana ada informasi. Karena IT adalah teknologi informasi. Bagaimana kita menjaminkan keamanan informasinya? Bagaimana kita menjaminkan keamanan informasi? Dan itu menjadi isu yang sangat penting bagi pengguna teknologi. Bagaimana sampai Facebook itu harus turun langsung si Mark Zuckerberg-nya. Sebagai pemilik Facebook, harus dia langsung yang turun tangan menjelaskan ke masyarakat tentang berita bahwa data-data pelanggan Facebook itu bocor. Kejadian, memang kejadian. Dia harus mengakui secara jujur memang betul terjadi kebocoran. Beberapa bulan yang lalu sempat ada isu ya, data WA bocor. Sempat ada isu. Iya. Banyak orang ganti-ganti tukar apa ya, lupa saya, yang buatan Turki itu. Dia uninstall WA gitu. Karena menganggap WA itu dengan mudah bisa dibajak.
memang terjadi pembajakan WhatsApp kalau kita nggak hati-hati. Ya. Sebenarnya salah pelanggannya sendiri. Di WhatsApp itu sebenarnya sudah ada menu-menu untuk security sebetulnya. Ya. Yang paling sering terjadi itu yang ini, apa namanya? Seperti saya buka WhatsApp dari laptop. Ini yang paling bahaya kalau dilakukan dari laptop umum, komputer kantor misalnya. Atau ke warnet buka WhatsApp. Dan lupa ditutup kembali. WhatsApp web. Ya. Ini yang paling rentan untuk diterobos orang. Makanya saya nggak pernah buka WhatsApp web kalau tidak di laptop saya pribadi. Pinjam laptop orang aja saya nggak pernah. Nah ini harus tahu, kalau kita orang IT, harusnya mengerti apa-apa yang harus menjadi titik-titik lemah untuk diamankan. Ya. Maka ini juga harus dirancang, harus didesain seperti apa security-nya. Dan yang terakhir, ketika kita mau menerapkan atau merancang IT, harus didesain juga supplier-nya siapa. Misal, ya, sekarang kan sudah banyak persaingan. Asrama haji itu supplier internetnya siapa? Barangkali karena punya pemerintah, kerjasamanya dengan Telkom, IndiHome. Iya. Tapi harusnya nggak cuma IndiHome. Kalau ternyata Telkom tidak mampu memberikan layanan yang terbaik, harus punya perencanaan siapa lagi supplier yang bisa menyediakan internet untuk wilayah sana. Nah, kelebihannya Telkom itu karena dia sudah ada di mana-mana, itu aja sih. Kabelnya sudah di mana-mana karena ikut kabel telepon. Tapi kalau layannya tidak bagus, seperti saya di rumah saya di Pasar Kuto, ini daerah sudah lama, kalau nggak Telkom dengan IndiHome, ya masih ada yang lain. Macam-macam ya, ada CBN, ada Republik misalnya, ada komputer misalnya, apapun itu, ya intinya maksud saya itu yang sudah dirancang siapa yang akan menjadi supplier kita, supplier IT kita. Jadi di sini dikatakan bahwa, saya ingin garis bawahi bahwa kontribusi fase desain ini, perhatikan di paragraf ini, ya kontribusinya itu, ya ini, the contribution that service design phase of the life cycle makes can therefore the summarize as ensuring the creation of cost-effective service. Nah, jadi bagian perencanaan desain service ini, ya, yang merupakan salah satu fase dari siklus, ya, siklus service, ya, service life cycle, ya. Kalau kita rangkum, kita summarize, itu sederhananya adalah pencipta cost efektif. Nah, jadi keseluruhan dari IT service design, ya, service design, perencanaan layanan, kalau kita rangkum, kita summarize, kita rangkum, kita buat kesimpulannya sebetulnya ensuring, di sini dikatakan ensuring, ensuring itu memastikan the creation, terciptanya cost efektif, biaya yang efektif dari service.
yang ya, provide level of quality. Jadi dengan biaya yang efektif, namun dapat menyediakan level of quality, kualitas yang levelnya required, yang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? To satisfy customer. Untuk memuaskan pelanggan. Pelanggan maksudnya pengguna. Pengguna di sini, pengguna IT ya. Jadi, kenapa kesimpulan ini ditaruh di depan? Mudahnya adalah supaya dari awal-awal kita sudah tahu tujuan service design itu apa. Service design itu adalah menciptakan hemat biaya. Menciptakan hemat biaya, tapi level kualitas layanannya mampu memuaskan pelanggan. Jadi kalau balik ke contoh yang tadi, Tris, macam mana, Tris? Kalau nak memuaskan suami, Tris. Dia sebagai customer, dia harus satisfy, dia harus puas. Level kepuasannya, levelnya harus level yang berkualitas. Tapi kamu sebagai pihak yang melayani, yang memberikan servis, itu cost efektif. Secara biaya, tidak susah gitu. Bagaimana kira-kira? Sebab ada uang ketika dia melayani, saking ini model-model feodal ya, model-model zaman-zaman kerajaan dulu. Ya, ini contoh zaman-zaman raja-raja dulu. Bayang nggak, ada pelayan istana itu misalnya sampai pontang-panting dari malam sampai ke tengah malam lagi demi melayani rajanya. Nak ngelayani tuan ini tadi kan sampai ke pontang-panting dan rengko badan, bahasa mudahnya kan, sampai rengko badan karena nak ngelayani. Memang tujuan pelayanannya tercapai, tapi dia rengko, habis dia. Jadi kalau nanti kamu misalnya jadi seorang istri, ya benar, tidak ada salah sih kalau kamu sebagai istri itu akan memberikan pelayanan terbaik bagi suami. Tapi jangan sampai rengko, Tris. Ya. Sampai kode ada tidur, ya. Misalnya subuh-subuh lah sudah harus nyiapkan makanan untuk sarapannya, nyiapkan baju yang bakal dipakainya berangkat begawi. Begitu dia berangkat begawi, ngurus anak pula. Nah, benar kalau isi rumah ini kan? Masak, belanja, ngepel, segala macam. Agaklah sore, lah balik sekolah, lah minta ini, minta itu, dibagusi kalau sampai laki balik begawe, rumah itu rapi, bersih. Ya, rengko badan sehari-hari gitu loh. Barulah nak terpejem, lah berkendak pula si laki ini tadi misalnya kan. Memang pada akhirnya to satisfy customer. Pada akhirnya adalah untuk memuaskan pelanggan. Bahkan level kualitas layanannya tuh wah super lah pokoknya. Ya, atik celonya lagi, bagus galo. Tapi karena tidak direncanakan dengan baik, servis tadi tentunya tidak cost efektif. Tentunya tidak cost efektif.
Ya, jadi kata kuncinya itu sebenarnya ada di paragraf ini. Jadi, mari nanti ketika memahami bagian-bagian lain dari service design itu adalah arahkan semuanya itu mengapa harus ada desain dari service, harus supaya cost efektif tadi. Jadi misalnya nanti sewaktu sudah menikah misalnya, kamu harus punya planning. Servis yang mana yang hari ini. Apalagi jika kamu adalah wanita karir, kamu juga bekerja misalnya. Itu harus diatur banget bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban di rumah tangga sama kewajiban di dunia pekerjaan. Misal, kamu itu ingin jadi istri yang sempurna. Pokoknya tidak boleh ada baju kotor telompok, langsung dicuci. Begitu baju itu kering, tidak boleh telompok, langsung disetrika. Supaya rumah tuh bagus, rapi. Habis baju itu setrika, mana caranya, kapan laki balik, makanan sudah terhidang pucuk meja. Mana caranya laki balik, rumah sudah bersih. Sudah dipel, sudah diapo, segala macam. Salah ada? Salah ada? Tidak. Betul, itu tuh betul semua. Tapi masalahnya, kalau macam itu, kapan sudahnya? Engkau badan. Artinya cara kerja kamu tidak cost efektif. Harus dirancang, harus didesain seperti apa servisnya. Gitu. Ini tadi bidang-bidang yang harus dikelola dalam service desain. Ini tujuannya masih di halaman 1 ini sebenarnya. Ya, saya tidak menuntut kamu banyak-banyak paham sampai dalam setiap bab itu. Pokoknya yang pentingnya yang mana. Ya. Sampai materinya banyak-banyak, tapi yang paham sedikit pun. Saya berharap setidaknya esensinya dapat dulu. Ya. Jujur aja saya juga baru paham yang beginian setelah saya S2. Ya, tapi saya S2 paham ini karena saya ketika saya S2 saya sudah punya pengalaman kerja di Telkom dan kebetulan kerjaan saya itu begini gitu loh. Jadi saya rasa oh itu maksudnya. Karena waktu S2 juga banyak anak-anak S1 yang baru tamat yang tidak punya pengalaman kerja langsung nyambung S2 itu melongo materi macam ini. Ya. Karena tidak terbayang bagaimana yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu. Oke. Jadi kalau sudah paham esensi ini tadi, ya, ini bahasa gampangnya. Ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 8 ini. Ini ruang lingkup dari semua servis yang harus kita rancang, harus kita desain. Ya. Ini ruang lingkupnya. Paragraf ini bercerita tentang tujuan dari service design. Ya, ini tujuannya menciptakan cost efektif yang walaupun dia jadi cost efektif itu bahasa gampangnya kita menghemat biaya tapi kualitas layanannya tidak berkurang. Nah, itu kira-kira macam itu. Ya. Nah, selebihnya ini hal-hal mendasar yang menjadi fundamentalnya misalnya mengapa harus ada service design. Saya pikir tidak selesai bahas satu persatu. Mengapanya harusnya sudah bisa kamu jawab sendiri. Kalau tidak ada service design, dengan ilustrasi yang saya ceritakan tadi, kamu mungkin menyediakan layanan yang sempurna, tapi kamu pontang-panting. Kayak tadi, contoh saya tadi. Jadi kalau nak nikah, siap-siaplah. Bagaimana caranya, pikirkan dalam hati, ya pikirkan renungkan dewek,
nak mano laki puas, badan ndak rengkok. Nah, itu dirancang dari sekarang. Nah, Nova dirancang yuk. sebab Kata Pak Ihsan dirancang. iya memang, kalau enggak nanti kamu dikejar sama kewajiban. Sebab itu Iya, Pak. saya katakan tadi, kalau kamu tidak memberikan layanan yang sempurna, dan suami kamu tidak ridho, kamu akan dikutuk oleh malaikat gitu semalaman gitu. Kebayang enggak kan? Iya, Ya, iya, Pak. jadi wanita yang dilaknat oleh suaminya durhaka pada suami gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya kalau saya ngajar, saya sering masukkan hal-hal yang demikian ya, lebih-lebih. Iya, Pak. Saya selalu berasumsi mahasiswa itu sudah dewasa, ya. Walaupun katakanlah masih semester 1, semester 2, atau budak-budak baru tamat SMA, misalnya kadang-kadang, saya selalu jelaskan dengan contoh-contoh pelajaran gitu ya, kaitannya itu. Apalagi sekarang kan seringkali orang salah paham tentang menikah misalnya. Iya. Ijab qabul itu harusnya disadari bahwa itu adalah serah terima dari seorang ayah ke seorang laki-laki lain. Jadi begitu ada ijab qabul, kewajiban si ayah lepas. Jadi kalau saya selalu, ya karena saya punya anak gadis juga, saya selalu ingatkan, sadarilah bahwa menikah itu sebetulnya memindahkan tanggung jawab seorang ayah ke laki-laki yang lain. Tapi tanggung jawab itu juga tidak sederhana. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan harus sadar itu tadi, bahwa begitu Anda memutuskan menikah, Anda memutuskan untuk memindahkan perwalian kamu dari seorang ayah ke suami. Makanya agak salah cara wong Palembang. Kita di Palembang ini kebanyakan kapan nikah, lanang masuk rumah betino. Iya enggak? Iya, Pak. Sebelum punya rumah dewek. Itu yang salah. Salah itu. Kalau betino diajak masuk rumah lanang, Pak? Harusnya demikian. Harusnya demikian. Harusnya demikian. Harusnya demikian. Ya. Itu kalau budaya Cina nih, Cina benar-benar dia menikahkan anak perempuan itu seperti katanya selama ini nampung air di baskom. Kemudian begitu menikah, baskom itu macam tumpah ke airnya. Katik gunanya lagi di kita. Jadi yang harus disadari itu sebetulnya. Jadi kalau sudah menikah, artinya ikut ke suami. Tanpa izin suami, tidak boleh balik ke rumah orang tua. Nah, itu. Kita Palembang tidak macam itu. Makanya, tapi sebaliknya juga, bagi laki-laki, jangan nak lemak-lemak kawin, ngomong nak kawin. Tapi lupa bahwa begitu dia menikah, dia ketambahan beban di pundaknya itu. Coba, Nova sama Tris. Apa namanya tuh? Sebenarnya setelah menikah, tugas utama suami itu apa sih? Apa? Menafkahi, Pak. Ya, bukan yang utama. Apa lagi? Apa itu, Pak? Jadi, Pak. Tugas utama suami itu adalah menanggung dosa istri. Menanggung dosa istri. Benar. Kenapa bisa dibilang gitu, Pak? Ya memang iya. Jadi kalau punya bini tidak berjilbab, auratnya dijingok uang, yang salah siapa?
salah lakinya. Kalau dia belum nikah, yang salah siapa? Bapaknya. Kalau dia belum nikah, kalau sudah nikah, yang salah siapa? Salah lakinya. Contoh sederhana, baik. Tugas utama suami itu menanggung dosa istri. Itu namanya. Jadi kalau ada perempuan membuat kesalahan, yang salah tuh siapa sebenarnya? Itu kan nggak baik, bapaknya atau lakinya. Tapi begitu sudah dinikahkan, ada ijab qabul. Esensi ijab qabul itu memindahkan semua kewajiban dari bapak ke si suaminya. Jadi sebenarnya berbahagialah orang yang punya suami, tapi barangkali kemampuan ekonominya tidak bagus, gaji lebih besar istri misalnya. Dosa ngeluh. Kenapa? Dia punya jaminan dari orang yang menanggung dosanya. Daripada dia ngeluh minta cerai dengan alasan lakinya tidak ada punya pencarian, hidupnya makan tidur baik, segala dosanya tanggung dewek. Baliknya laki-laki harus sadar itu. Menikah itu bukan sekedar, ya, dan tanda kutip, ya, kadang-kadang lanang ini kan otaknya kan, otak bejat tadi, yang terbayangnya cuman yang lemak-lemaknya baik. Dia lupa, menikah itu bermaksud bukan sekedar menafkahi, bahkan menanggung dosa dari si wanita. Gitu. Itu berat jadi lanang itu. Itu tadi saya katakan, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa neraka itu paling banyak penghuninya wanita. Dan dosa apa yang paling besar? Durhaka pada suami. Berapa banyak bini mental lakinya? Berapa banyak istri-istri yang membuat suaminya seperti tidak punya harga diri misalnya. Kita barangkali ya itu tadi, durhaka dengan orang tua barangkali jarang lah, karena kita semua ngerti itu. Kita ngerti hal yang seperti itu. Tapi durhaka ke suami itu banyak orang tidak paham. Jadi balik lagi tadi masalah service design tadi, karena menyadari esensinya, suami itu adalah pelanggan yang level agreement service-nya tanpa batas. Ya, tapi jangan sampai gara-gara tanpa batas, yang lanang juga memanfaatkan. Punya bini pecah, punya babu lah, Jo. Salah juga. Tapi bagi wanita sendiri harusnya cerdas, dan tanda kutip saya bilang cerdas, dengan cara itu tadi, ada service design tadi. Dia tetap bisa memuaskan si suami dengan semua kualitas layanannya, namun karena dirancang dengan baik, didesain dengan baik, maka servisnya itu tidak mempersulit dirinya. Nah, itu tadi yang cost efektif tadi. Tidak menyusahkannya sebagai individu sendiri. Misalnya tadi saya katakan, kalian bertugas sebagai front desk, front office, ya, petugas di front desk. Kamu pasti ingin memuaskan pelanggan kamu. Pengennya pelanggan tuh baik datang maupun dia pulang tuh wajahnya ceria. Ya. Wajahnya cerah, sumringah senyumnya gitu ya. Karena dia puas atas layanan di sana. Tapi kalau kamu tidak bisa merancang service desainnya nggak dibuat dengan baik, kebayang nggak demi senyum pelanggan, kamu mulai dari buka ke pintu, ngangkat ke kopernya, ngantar ke kopinya,
misalnya. Yang kan nggak harus demikian. Laju rengko, gawe kamu sebagai petugas di front office, malah jadi ngerangkap satpam juga, ngerangkap office boy juga, ngerangkap apa yang nyediakan apanya itu welcome drink misalnya. Lah, Ya. di sisi pelanggan barangkali pelanggan bilang ya nikmat-nikmat saja, bagus di sisi pelayanannya. Front office-nya jempol gitu ya. Tapi kamu rengko. Nah, ya. Jadi why service design? Kenapa service itu harus dirancang? Nah, ini. Kenapa service harus dirancang ya? Jadi banyak alasannya, macam-macam ya. Nah, kalau di sini nanti tolong pahami, dibaca lagi, lower cost. Ingin menurunkan biaya layanan. Lower cost service. Kita mau berikan layanan, tapi biaya untuk layanan itu rendah. Jangan demi melayani, justru keluar biaya besar. Yang kedua, service konsisten. Nah, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang konsisten? Jangan sampai kalau restoran itu kadang lemak, kadang tidak lemak makanannya. Ya. Konsisten lah. Ya. Yang ketiga, faster and easy. Cepat dan mudah. Cepat dan mudah. Faster, cepat, easy, mudah. Jadi ketika memberikan pelayanan, memberikan service itu cepat, service itu mudah. Yang keempat, governance. Governance ini apa ya? Memenuhi ketentuan. Jangan sampai misalnya gara-gara ingin memberikan layanan yang lebih baik, kamu menyalahi aturan. Misalnya, ini ada pelanggan. Pelanggan intinya ngoloki kamu lah. Ngoloki kamu petugas di front desk. Mestinya check out, dia bilang, inilah aku nih masih ada gawe dulu. Ya, misalnya check out jam 1, misalnya, jam 12 misalnya. Boleh tidak check out jam 8 malam? Terus demi memuaskan pelanggan, kamu bilang, oke Pak, tidak apa-apa. Salah. Sudah menyalahi aturan. Itu bukan kewenangan kamu lagi. Bukan kewenangan, kecuali memang pimpinan yang mengizinkan. Jadi namanya governance itu tata kelola. Tata kelola itu nanti ada hubungannya dengan unsur legal itu hukum, dan corporate rules. Ini corporate rules, aturan perusahaan. Ya. Compliance itu memenuhi to legal and corporate rules, ya. Memenuhi ketentuan hukum dan aturan-aturan perusahaan. Nah, itu maksudnya governance. Governance artinya memenuhi kaedah, memenuhi tata kelola, ya, aturan. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, simpulan yang kelima dari good design ini adalah better measurement capability. Ya. Maksudnya apa? Measurement itu pengukuran, capability kemampuan. Kemampuan pengukuran yang lebih baik. Apa yang diukur? Apa yang diukur? Sini ada pengukuran di sini. Kita ngukur apa nanti? Ukur kualitas lah. Layanan. Ya. Yang kita ukur itu adalah kualitas layanan. Supaya nanti dapat mendukung pengambilan keputusan dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Ini
ketika good service design diberikan atau muncul, ya, inilah yang disebut dengan business benefit. Business benefit, manfaat bisnis. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kenapa harus ada service design? Service design tadi supaya ketika kita memberikan layanan ada manfaatnya. Inilah 5 manfaatnya mengapa harus ada service design. Ada pepatah yang mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Nah, dengar itu. Jika kamu gagal membuat perencanaan, maka itu sama saja dengan Anda merencanakan untuk gagal. Ini ada istilah poor planning, perencanaan yang buruk. Perencanaan yang buruk. Perencanaan yang buruk itu adalah ya perencanaan yang gagal. Pepatah tadi mengatakan, if you fail to plan, it means you plan to fail. Jika kamu gagal merancang, itu sama saja kamu merancang untuk gagal. If you fail to plan, it means you plan. Saya rasa seharusnya sudah dapat dipahami mengapa kita harus punya service Desain. Pertanyaan why? Kenapa? Why service design? Why service design? Oke, berikutnya tentang ada 5 aspek utama. 5 major aspect of service design. 5 aspek utama dalam perancangan layanan. 5. Menurut framework ITIL, ya, kita harus dapat melihat 5 hal utama di sini. Yang pertama, kita harus dapat memperkenalkan the introduction of new or change services. Memperkenalkan servis ini servis baru, new, atau servis yang mengalami perubahan. Artinya sebenarnya layanannya sudah ada sebelumnya, tapi diperbaiki, di-improvement. Bagaimana cara memperkenalkannya? Cara memperkenalkannya adalah lewat identifikasi yang akurat terhadap yang namanya apa? Business requirement. Kebutuhan bisnis. Business requirement. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan tuh yang mana? Balik lagi ke contoh kalau nanti punya suami itu Nova. Ya, kamu harus tahu laki ini sebenarnya dia yang paling dia nak nian yang mana? Barangkali banyak kendaraan dia tuh. Ya, requirement permintaannya itu banyak. Untuk yang sekarang nih, yang mana yang dia paling pengen nian? Harus tahu, harus dapat teridentifikasi. Barangkali dia ngomong,
Nggak usah hari ini, kalau udah terlalu capek-capek, udah usah nak ngepel, udah usah apa, aku nggak perlu rumah rapi-rapinian. Yang aku butuhkan sekarang aku lapar, aku nak makan. Jangan sampai laki sedang minta makan, dia sedang lapar, kamu ngomong kayak dulu lah, aku lagi ngepel, aku lagi beresin rumah. Memang rumah rapi, rumah bersih juga kebutuhan laki, tapi sekarang dia butuh makan. Jadi jangan utamakan ngepel sama nyapu tadi. Utamakan dulu Iya. masak. Kalau dia nak kendak yang lain, tinggal ke untal ke sapu tadi itu. Ujinya masuk kamar, masuk, sudah selesai urusan, beres. Nah, karena kendaraan itu dulu. Jadi harus dapat melakukan ini, the accurate identification of business requirement. Nah, ini. Saya garis bawahi di sini, the accurate identification of business requirement. Dan itu selalu berubah situasinya, bisa berubah-ubah. Maka bisa saja itu servis yang baru atau servis yang lama tapi mengalami perubahan. Ini yang paling penting. Jadi istilahnya jangan berikan yang orang sedang nggak butuh. Walaupun sebenarnya yang kita lakukan baik. Yang kedua, aspek kedua dalam service design adalah kita mengerti secara betul apa yang dimaksud dengan service management system dan tools-nya. Ini yang kedua. Jadi bagaimana kita memanajemeni atau mengelola service itu sendiri. Sistemnya bagaimana dan alatnya apa, alat bantunya. Ini poin yang kedua. Aspek yang kedua. Jadi mengerti cara kerjanya, sistem itu cara kerja, pola kerja, dan alat bantunya, tools-nya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita juga ketika melakukan service design harus mengerti apa? Harus mengerti kemampuan. Kemampuan dari teknologi itu. Kemampuannya. Kalau kemampuannya memang tidak bisa dipaksakan, apanya mau di-servis? Jadi, misalnya servisnya ngantar orang. Dengan ilustrasikan internet lah ya. Internet kan nganter ya. Nganter nak pergi kemana ya. Cepat apa lambat. Jadi kalau kita nak pergi misalnya naik bus. Kalau bus itu lah bus buruk, lah tua umur bus itu, bola gas yang ditekan sampai habis, ya kecepatan seperti itulah. Ya. Mungkin lebih ngebut lagi, ya begitu juga internet. Kalau kemampuannya ya sudah segitu ya mau gimana lagi. Padahal memberikan layanan yang cepat itu tadi kan tujuan untuk memuaskan pelanggan. Oke, barangkali betul, nggak salah. Tapi kita harus ngerti, ini nak digas macam mana juga, bus tadi, sampailah rontok galau segala macam spatburnya segala macam, knalpotnya lepas, tidak akan tambah ngebut tidak. Macam itulah dia. Karena kapasitas teknologinya sudah maksimum. Nah, ini yang seringkali terjadi keributan antara orang bagian teknik sama orang bagian manajemen.
sering ribut ini. Wong bagian manajemen ngomong kita harus memberikan layanan terbaik. Tapi kata Bang Tani, apalagi nak dinaik ke lah maksimum ini. Udah paling pol segini nih. Coba misalnya di asrama haji itu ada enggak pengumuman speaker yang kalau di bandar yang tingtung atau kalau di stasiun kereta api itu yang pacak diumum Ada, kemana-mana ada. ada Pak. Sampai berapa jauh itu? Sampai ke gedung aula utama Pak, sampai ke Ya. bawah. Ya katakanlah misalnya alat yang dipakai ini alat yang kemampuannya kecil misalnya. Kata si bos, besai lagi suaranya tuh, kuatkan lagi, Pak, nak dikuatkan lagi, lah jebol lah ini, nah maksimum gitu. Nah, kira-kira. Nah, kira-kira macam itu. Ini yang tadi ya, yang ketiga nih. Aspek ketiga dalam membuat desain, kita harus mengerti namanya capability atau kemampuan dari teknologi. Kemampuan dari teknologi. Ya. Ini kemampuan dalam rangka dia beroperasi untuk memberikan layanan. Dikurang seperti itu. Ya. Yang keempat adalah capability dari proses. Capability dari seluruh proses. Dengan kata lain begini, hasil akhir itu jika semua proses sudah baik dilakukan. Misal, orang pimpinan bilang, kamu di front office harus cepat dalam melayani pelanggan. Terus kata kamu, Pak, kami ini sudah pol, Pak. Lah cepat kami ini gawe. Masalahnya, antara proses check out dengan check in berikutnya, itu membutuhkan cepat juga housekeeping bekerja untuk membereskan kamar yang sebelumnya orang check out supaya bisa ada orang check in lagi. Maksud saya, jika kemampuan front office ditambah terus, oke, mungkin komputernya ditambah, tugasnya dari orang 1 dijadikan orang 3, supaya cepat melayani, gitu ya. Kalau hotel-hotel besar itu kan ada sampai 4 atau 5 orang di front office-nya itu kan, supaya antrian tidak ada banyak. Tapi masalahnya, bukan cuma proses front office baik yang harus dibagusi. Proses yang lain-lain, di bagian yang lain juga harus bagus. Nah, jadi tidak bisa hanya melihat sekedar bahwa proses check-in-nya pelanggan itu hanya semata-mata kemampuan dari front office. Itu juga berkaitan dengan kemampuan proses seluruh, termasuk tadi housekeeping, ya, apalagi lah, yang lain-lain lah. Itu pokoknya intinya nggak cuma tugasnya front office. Nah, jadi bicara dengan IT service design, ya, jangan cuma mikirkan bahwa komputer di petugas front office harus komputer yang canggih. Misalnya, katakanlah kita minta komputer yang prosesornya i7, memorinya 8 GB misalnya. Oh, besar itu. Tapi kabel internetnya itu kabel tembaga. Secanggih-canggihnya komputer, kalau saluran internetnya kabel tembaga, tetap ada keterbatasan. Maka harusnya kalau ingin dibagusi, bukan sekedar membagusi komputernya saja, juga dibagusi saluran kabelnya, barangkali harus diganti dengan fiber optik. Nah, ini yang dimaksud dengan capability of all processes.
Belum lagi kita ngomong misalnya kapasitas servernya, belum lagi. Ya. Belum lagi kita ngomong tentang misalnya kalau internet itu ada apa namanya nih, akses poinnya misalnya. Itu akses poinnya bisa dipakai untuk berapa user misalnya. Wi-Fi-nya misalnya. Berapa user yang bisa digunakan untuk mengakses misalnya. Ya. Jadi apa namanya? Service design ini akan membuat kita ketika melakukan analisis secara komprehensif. Karena salah satu tuntutannya adalah capability of all processes. Ya, kemampuan dari seluruh proses. Nggak bisa hanya dilihat dari sepotong-sepotong. Ya. Yang terakhir, dalam service design ini ada yang namanya measurement. The appropriate measurement method. Metode-metode pengukuran yang sesuai, yang cocok. Jangan sampai ketika kita melakukan analisa kebutuhan, ketika merancang, kita menggunakan cara pengukuran yang atau metode-metode pengukuran yang tidak sesuai. Sehingga dari semua hal yang kita bahas dari tadi, semua yang dibahas di atas tadi, pada akhirnya ya kita akan menemukan ada berapa nih? 2, 4, 5 ya. Ada 5 tujuan utama dari service design. The main objective of service design. Ya, ini detail satu persatu. Kalau rangkumannya tadi yang paragraf pertama tadi. Apa paragraf pertama itu? Ilustrasinya bagaimana supaya dapat memuaskan pelanggan, ada level kualitas yang diinginkannya, namun kita sebagai penyedia jasa mengalami yang namanya cost efektif tadi kan. Kalau didetailkan, tujuan tadi kita uraikan, inilah ada 5 ya. Jadi di sini dikatakan apa? Tujuan pertama adalah apa tujuan service design? Yaitu untuk merancang service yang tidak hanya ya, not only, yang tidak hanya memuaskan siapa? Yaitu bisnis dan para pihak yang berkepentingan ya, stakeholder. Dalam hal apa? Dalam hal kualitas, mudah digunakan, kesesuaian, dan keamanan. Ini nggak cuma itu. But also minimize, tapi juga meminimalkan total cost. Iya. Kan tadi kan, artinya yang pertama tadi saya katakan apa? Layanan memuaskan di level quality yang bagus, sesuai yang diinginkan oleh si pelanggan, mudah kita melayaninya, memenuhi ketentuan-ketentuan aturan, kemudian aman, secure, tapi juga meminimalkan biaya. Jadi memberikan layanan terbaik dengan biaya rendah. Nah, itu aja sih. Simpelnya. Yang kedua, desain efisien dan efektif adalah ini ilmu manajemen ini. Efektif dan efisien. Efektif artinya tercapai tujuan, efisien artinya biaya rendah. Nah, balik lagi situ lagi gitu loh. Nah, yang ketiga ini kita jangan lupa ya, dalam siklus service di tengah-tengah kan ada
strategi. Habis strategi ada desain. Dan jangan lupa, setelah kita desain, dia akan masuk ke fase apa? Fase transisi. Nah, jadi di sini dikatakan to support, untuk mendukung service transition. Jangan kita mendesain yang susah-susah, yang canggih-canggih, tapi nanti ketika mau diimplementasikan, sulit gitu loh. Jangankan dioperasionalkan, di masa transisi saja sudah menyusahkan gitu. Nah ini nggak boleh. Jadi dengan kata lain, desain itu, rancangan itu sesuatu yang possible to implement, sesuatu yang mungkin untuk diimplementasi. Jangan merancang sesuatu yang tak mungkin, yang impossible. Dan berikutnya adalah kita bisa merancang measurement system, karena jangan lupa ya, dalam ilmu manajemen siklus manajemen selalu diakhiri dengan controlling. Masih ingat? Manajemen itu adalah planning, organizing, leading, dan terakhir adalah controlling. Controlling itu pengawasan atau pengendalian. Nah, ketika kita mau mengawasi atau mengendalikan, tujuannya adalah memastikan apa yang dirancang berjalan dengan baik. Maka harus ada sistem yang bisa mengukur. Misalnya, service harus baik. Kita bisa mengukur nggak yang disebut baik itu seperti apa? Jangan sampai ngaku-ngaku kita memberikan service yang baik, tapi tidak tahu ukurannya. Bagaimana cara mengatakan ini baik atau tidak. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah untuk berkontribusi kepada namanya CSI. Apa itu CSI? Continual Service Improvement. Ya. Improvement adalah penyempurnaan, service layanan, continual adalah berkelanjutan. Continue, berkelanjutan. Jadi service design ya, itu dilakukan supaya apa? Supaya service kita itu bisa dari waktu ke waktu selalu disempurnakan. Makin lama makin baik, makin baik, makin baik. Itu namanya CSI. Continual Service Improvement. Ya. Jangan sampai kita merancang sesuatu yang setelah itu tidak bisa dilanjutkan penyempurnaannya. Sudah mentok, sudah maksimum. Oke. Nah, saya pikir itu yang penting di bab 3. Di bab ini itu yang penting-pentingnya, selebihnya kalau mau dibaca silahkan ya. Jadi kembali lagi kesimpulannya, kalau kita selalu kaitkan dengan IT, ternyata IT itu tidak sekedar beli barang. Ilmu komputer itu nggak sekedar bahwa ini ada hardware, ada software diinstal, kita bayar, kita beli, enggak. Ya. Ilmu sistem informasi itu sampai memikirkan hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau ini enggak dipikirkan, itulah banyak kontraktor IT itu jadi penipu. Harga dinaik-naikkan, kita disuruhnya beli komputer yang canggih-canggih, yang harganya seolah-olah masuk akal kalau dia itu mahal. Supaya apa? Supaya untung dia besar. Tapi tidak pernah berkontribusi apa-apa terhadap bisnis proses kita. Begitu juga HP, bukan komputer aja, termasuk HP misalnya. HP canggih, bagus. Tapi kira-kira kecanggihan HP itu manfaatnya apa untuk kita? Wong kadang-kadang yang penting duitnya ada, beli. Ya, ilmu dalam sistem informasi itu sendiri sudah ngebahas sampai ke hal-hal yang beginian. Ya. Tujuannya adalah efektif dan efisien. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Nova? Please. Cukup, Pak.
share dulu untuk laporan. Lagi nanti. Oke, kalau demikian, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya minta hal-hal penting yang tadi saya garis bawahi, ya, karena bukunya sudah saya berikan, ya, dan juga mungkin bisa dibuka lagi, nanti dibaca-baca ulang lagi. Nggak perlu ya YouTube-nya ditonton lagi, ya, kalau pengen ngulang-ngulang lagi materinya, gitu. Kan sengaja saya kebetulan kuliah online ini memang memungkinkan untuk direkam seperti itu, ya, mungkin berbeda kalau kita kuliah di kelas, ya. Iya. Apa namanya, harusnya kan mulai kemarin sudah kuliah tatap muka, ya, tapi kata Bu Tere cocok-cocokin aja lah dengan mahasiswanya, ya, dan kemarin kelas strategic planning minta masih online. Saya juga hari ini tadi saya baru vaksinasi, ya. Saya pikir nantilah, ya, kalau sudah selesai vaksinasi kedua, mungkin saya lebih berani untuk saya di Unsri aja jarang ke kampus gitu, ya. Iya, Pak. Ya. Saya pikir untuk sementara kita tetap masih online dulu lah, ya, sampai ini nanti. Dan minggu depan saya belum pasti, ya, tapi minggu depan itu mulai Senin sudah mulai UTBK untuk SBMPTN. Kemungkinan besar saya ngawas. Kalau tidak salah jadwal UTBK itu yang sore itu selesai sekitar jam 4 selesainya. Nah, mungkin saya butuh waktu sekitar setengah jam gitu selesai ngawas. Saya mungkin perlu sholat asar segala macam dulu, ya. Kemungkinan kalau saya agak telat barangkali yalah, ya, agak ditunggu aja dulu. Jadi link kita nggak berubah, ya, linknya masih tetap, link Zoom-nya sudah saya jadwalkan nggak berubah sampai kuliah keberapa, ya, ke-8 nggak salah. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu hari ini. Tolong dibaca lagi bukunya, ya. Demikian. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.